Rekan profesional, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah podcast singkat, tapi ini berkaitan mengenai politik Indonesia menjelang pemilihan umum 2024 dan juga mengenai Pilpres 2024. Jadi kita di sini harus melihat dengan jeli bahwa para calon presiden ini mulai berkoalisi untuk menjajaki kerjasama sebagai sebuah kekuatan yang bisa memimpin Indonesia. Tapi itu bagus sekali ya, karena memang namanya dunia demokrasi, dalam berpolitik itu membutuhkan banyak dukungan. Tapi ketika asik berkoalisi ini jangan sampai lupa untuk menyatukan program-program mereka. Karena kenapa saya katakan demikian? Indonesia membutuhkan pemimpin baru setelah Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi adalah presiden yang sukses untuk membangun banyak infrastruktur di Indonesia. Nah, setelah Presiden Jokowi tidak menjabat lagi menjadi presiden, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Indonesia yang baru? Tentu ini harus punya program yang jelas. Selain melanjutkan program Pak Jokowi yang telah berjalan, ini kan harus ada program baru, karena tantangan Indonesia dari tahun ke tahun ini bukan semakin mudah, tetapi akan semakin sulit, karena presiden tahun 2024 ini terpilih ketika dalam istilahnya, kalau kita bisa melihat, ada situasi dunia ini tidak menentu. Situasi dunia ini tidak menentu di segala bidang, di bidang politik, di bidang ekonomi, apalagi di bidang pertahanan keamanan. Kita berada dalam sebuah situasi dunia yang benar-benar penuh dengan konflik. Ini harus dipikirkan dengan matang, dan juga bagaimana Presiden Indonesia juga harus bisa menangani dengan baik perubahan iklim. Perubahan iklim ini bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan gagalnya pertanian, dan jika ini terus-menerus terjadi, maka itu akan menyebabkan Indonesia bisa gagal panen. Ini perlu ada terobosan kebijakan, teknologi apa yang akan diterapkan jika terjadi gagal panen. Jangan kita terus-menerus import beras, import gandum ya dari luar negeri. Sekarang bagaimana kita memikirkan kita terus menjadi negara produsen, karena tanah Indonesia ini kan luar biasa besar, luar biasa kaya. Ini yang harus dipikirkan. Dan juga di bidang pertahanan dan keamanan regional, ini juga situasi politiknya juga tidak menentu. Terjadi banyak konflik di banyak negara. Di Asia Timur politik sekarang ini sedang memanas. Di Asia Tenggara juga kita lihat masih terjadi perbedaan pandangan, walaupun kita sudah menyatukan visi kita di organisasi ASEAN, tapi tidak semuanya negara ASEAN ini kompak. Bahkan dalam perang Ukraina Rusia ini pun banyak yang tidak kompak, tidak satu suara. Yang ini harus dipikirkan, karena ini menyangkut stabilitas keamanan regional di wilayah Asia Tenggara. Masih banyak lagi tugas-tugas yang lain. Tentu podcast ini hanya menggambarkan sebagian kecil ya dari tantangan Indonesia ke depan, dan juga masalah krusial ini di bidang pendidikan. Ini harus ada kurikulum yang tepat, bagaimana menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul ya. Jadi kita juga harus mampu melihat ke depan bahwa kita menghasilkan sumber manusia yang unggul, supaya industri kita bisa menyediakan banyak tenaga ahli ya. Jadi kita dalam industri-industri yang membutuhkan teknologi tinggi tidak hanya bergantung kepada investor dari luar negeri ya, dalam hal dana ya, pendanaan, dan juga sumber daya manusia. Jadi tidak harus selalu mendatangkan tenaga-tenaga di luar negeri. Karyakan orang-orang Indonesia. Kalau misalnya belum bisa, sekolahkan orang-orang Indonesia yang cerdas untuk top di Eropa, Amerika, di Asia ya. Itu kan banyak institusi riset yang terkemuka juga. Kirim mereka untuk bisa bekerja dalam periode tertentu, misalnya 3-5 tahun. Setelah mereka mempunyai pengalaman kerja, mereka bisa dipanggil pulang.
Jadi ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh calon presiden Indonesia 2024 ya, karena negara kita ini kan begitu luas ya, kan. Itu juga infrastruktur ini masih banyak yang harus dibangun. Ini bagaimana menyatukan ya integrasi Nusantara ini melalui infrastruktur, apakah melalui tol laut ya kan, itu juga melalui transportasi udara dan lain-lain. Jadi tantangannya sangat kompleks, dan ini dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang harus dipikirkan secara matang. Tidak bisa perencanaan jangka pendek hanya 5 tahun. Bagaimana membangun Indonesia dalam 50 tahun mendatang, ini harus dipikirkan oleh elit politik saat ini, termasuk juga para calon presiden. Jadi masa jabatan 5 tahun ini harus digunakan bagaimana Indonesia mampu melangkah sampai 50 tahun mendatang. Jadi saya akan secara rutin menggambarkan bagaimana situasi politik Indonesia di 2024, bahwa saya hanya bahwa tantangan yang akan kita hadapi ini bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Dan ini perlu pemikiran jangka panjang, perlu rencana pembangunan yang lebih mendetail, dan juga implementasinya harus berjalan lancar di lapangan. Bukan kita seperti kita lihat sekarang, pemerintah pusat memberikan banyak dana ke daerah ya kan, ke pemerintah daerah ya, atau ya kita sebut dengan pemerintah provinsi, tetapi pelaksanaannya di lapangan banyak terjadi kebocoran dana, pembangunan infrastruktur yang tadinya harus sudah disiapkan tidak jadi karena terkendala dan lain-lain. Jadi masalah-masalah seperti ini harus mulai dibereskan, jika tidak akan terhambat terus. Ingat, Indonesia merdeka adalah jembatan emas untuk menciptakan sebuah negara yang adil dan makmur. Tetapi Indonesia juga harus menyadari bahwa kita hidup bukan hanya sekedar kehidupan berbangsa bernegara yang memandang hanya sebatas ke dalam negeri, tetapi kita juga harus mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Dan ini masih menjadi pekerjaan besar bagi pemimpin Indonesia dan juga rakyat Indonesia yang masih belum bisa diselesaikan. Oleh karena itu, bagaimana sekarang pemimpin bisa memberikan visi dan misi yang baru kepada rakyat, sehingga rakyat bisa menilai apa yang akan mereka lakukan untuk Indonesia saat ini dan juga di masa mendatang. Ya, inilah opini podcast saya yang singkat. Saya Septian Darto dari Global Strategis. Terima kasih banyak.